Pak Ahmad Muzani saat ini posisi sebagai ketua MPR, kan malah agak lucu ya, kemudian dari ketua MPR turun pangkat dari menteri dari langsung bawahan presiden. Sedangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Isu terkait reshuffle kabinet kembali mencuat. Entah isu ini dari mana, namun isu ini muncul ya setelah terjadi perombakan yang cukup besar di Partai Gerindra, di mana posisi sekjen, sekretaris jenderal Partai Gerindra yang selama ini dijabat oleh Ahmad Muzani yang sudah kurang lebih 17 tahun ya menjabat sebagai sekjen ya, lebih dari 10 tahun lah ya Pak Ahmad Muzani ini menjadi sekjen Partai Gerindra, menjadi sekjen terlegend dari Partai Gerindra. Posisinya digantikan oleh Sugiono yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Merah Putih. Dan ada yang mengatakan bahwa pergantian sekjen adalah untuk terjadi keseimbangan di pemerintahan ya, karena posisi Ahmad Muzani saat ini juga sebagai menjadi pemimpin lembaga tinggi negara, yakni sebagai ketua MPR ya. Jadi rasa-rasanya kurang etis ya jika kemudian hubungan antara presiden dan ketua MPR, di mana presiden itu dilantik oleh ketua MPR tapi di partai Pak Ahmad Muzani sebagai bawahannya. Dan Pak Ahmad Muzani sendiri setelah tidak menjabat sekretaris jenderal Partai Gerindra, tetap menjabat sekretaris di Dewan Pembina Partai Gerindra dan Ketua Dewan Kehormatan kalau nggak salah atau apa ya di Partai Gerindra. Artinya tetap sebagai Ketua Dewan di Partai Gerindra ya. Ini memang unik ya, dan isu ini yang paling adalah terkait bahwa Pak Ahmad Muzani ini setelah ini akan masuk ke Kabinet Merah Putih, menduduki posisi Menteri Dalam Negeri, yakni menggeser posisi Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Isu ini dibantah langsung oleh Pak Ahmad Muzani ya, bahwa tidak benar ya, tidak akan ada reshuffle atau pengkocokan ulang Kabinet Merah Putih ya. Kemudian isu ini juga langsung dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, bahwa Pak Ahmad Muzani saat ini posisi sebagai ketua MPR, kan malah agak lucu ya, kemudian dari ketua MPR turun pangkat dari menteri dari langsung bawahan presiden. Sedangkan dalam aturan ketatanegaraan ya, lembaga tinggi negara itu posisi presiden, kemudian ketua DPR, ketua MPR, ketua Mahkamah Konstitusi, ketua Mahkamah Agung itu ya hampir setara ya, walaupun ya tadi yang secara politik ya presiden yang paling tinggi ya. Jadi sangat lucu ya isu ini. Tapi yang jelas memang apa yang terjadi di kabinet ya, kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Tito Karnavian ya selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di periode Pak Prabowo, ini kan cukup mengejutkan ya, setelah terkait ya yang tiba-tiba memasukkan 4 pulau yang milik Aceh ke dalam wilayah administrasi Sumatera Utara, tepatnya yang tadinya masuk Kabupaten Aceh Singkil dimasukkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini kan luar biasa, yang kemarin sempat heboh dan akhirnya kasusnya diambil oleh Pak Prabowo dan akhirnya dikembalikan lagi ke Aceh ya. Ini kan juga luar biasa. Kemudian juga Pak Tito Karnavian kan sudah menjadi Menteri Dalam Negeri di periode Pak Jokowi ya, tahun 2019-2024 ya. Bagaimana Pak Tito Karnavian yang mengatur pemilihan PJ kepala daerah selama terjadi kekosongan kepala daerah akibat adanya penyertakan pilkada ya tahun 2024 ya, dimana kemudian para kepala daerah yang habis masa jabatannya sejak tahun 2022, 2021, 2023, 2024 ya akhirnya kan ditunjuklah PJ sampai kemudian terpilih kepala daerah definitif hasil pilkada serentak 2024 yang sudah hampir semuanya sudah dilantik ya di bulan Februari 2025 yang lalu. Walaupun masih ada beberapa daerah yang masih dipimpin oleh PJ ya, karena masih gugatan di Mahkamah Konstitusinya dikabulkan hingga kemudian terjadi pemungutan suara ulang ya. Bahkan ada beberapa daerah yang calon kepala daerahnya itu didiskualifikasi dan harus diganti, yang kemudian akhirnya PSU-nya cukup lama, seperti di Papua itu kan PSU untuk pemilihan calon gubernurnya terhambat lama sekali
BTM ya, Pak Ben Hur yang menang dan dibatalkan karena wakilnya bermasalah. Nah, kemudian wakilnya diganti. Nah, saat ini juga nggak tahu ini ya. Jadi cukup banyak sekali ya. Dan Tito Karnavian ini memang kan disebut orang yang orang jenderal loyalis Jokowi ya. Menjadi Kapolri di tahun 2016 yang kemudian melewati hampir 5 angkatan ya di atasnya, yang kemudian seharusnya Pak Tito Karnavian kalau kemudian tidak mengundurkan diri atau pensiun dini, harusnya baru pensiun itu di tahun 2022 ya, baru selesai masa jabatannya. Kalau kemudian masih dipakai oleh Pak Jokowi sebagai Kapolri, itu masih menjabat sebagai Kapolri sampai tahun 2022. Itu luar biasa ya. Ya, jadi itulah yang terjadi ya. Dan sepertinya ada isu ini seperti ingin mengkonfirmasi ya, bahwa seperti Pak Prabowo ingin mengganti ya orang-orang yang dalam tanda kutip ya dititipkan di kabinetnya oleh atas rekomendasi Pak Jokowi, akan segera diganti oleh orang-orangnya, terutama di posisi-posisi strategis seperti Menteri Dalam Negeri ya. Kemudian apa itu ya, kita juga nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas ini cukup menarik ya isu ini, apakah benar atau tidak, tapi kita tidak terlalu wow ya, karena memang Pak Prabowo ini sering memberi kejutan-kejutan yang cukup ya, kaget juga ya. Sedangkan terkait amnesti abolisi itu memang kebijakan yang selalu dikeluarkan setiap menjelang HUT Republik Indonesia ya. Artinya memang ritual yang dari setiap tahun ya. Cuma memang kepada siapa pemberian amnesti dan abolisi ini yang kemudian membuat publik kaget ya beberapa waktu yang lalu. Jelas Tito Karnavian memang banyak pihak yang mengatakan harus segera diganti ya, apalagi dari kebijakannya atau kemudian keputusannya yang kemudian memasukkan 4 pulau milik Aceh ke Sumatera Utara, itu yang paling parah ya. Kemudian juga penunjukan PJ-PJ yang sangat parah juga ya. Ini kita lihat saja lah ya, apakah isu ini benar atau tidak. Yang jelas akan sangat menarik ya jika ini benar, maka jelas Pak Prabowo sedang mengamputasi kekuatan-kekuatan Jokowi di kabinet merah putih jika ini terjadi. Tapi yang jelas seorang Tito Karnavian ya, itu sudah cukup lama ya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, artinya dia tahu segalanya lah tentang kepala daerah ini. Dan isu ya terkait Ahmad Muzani ini cukup menarik juga ya, dan pergantiannya dari turunnya ya dari Sekjen Gerindra itu juga cukup mengejutkan. Kita lihat apakah reshuffle juga akan terjadi di tahun ini ya, 1 tahun di pemerintahan Prabowo Gibran, atau pada ujungnya ya kita bertahan sampai 5 tahun ke depan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.